Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 480 pilihan yang tak terduga. He Zikin dan He Ziheng menoleh dan menatap satu sama lain. He Zikin mendengus dan mencibir, "Aku sangat misterius." Dia tidak bertanya pada intinya tentang yang mana yang dipilih Lin Yu. Lagi pula itu sama. Tidak peduli yang mana yang dia pilih, itu adalah Hu Meng. Itu hanya keberuntungan. He Qingwu memiliki wajah yang tenang, tetapi dia masih gelisah, dan pada saat yang sama dia sedikit khawatir dan kesal. Dia tahu bahwa bahkan jika Lin Yu benar-benar memilih Dewa Wangding yang sebenarnya, keluarga He mereka pasti akan bersaing dengan keluarga Chu. Itu pasti akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Jika keduanya bertarung satu sama lain, itu mungkin. Keluarga Chu akan berada di atas angin bagaimanapun. Keluarga Chu memiliki Chu Yunxi yang terlibat dalam bisnis. Dalam hal kekayaan, mungkin lebih baik daripada keluarga He. Nah, sekarang pilihan keluarga He, keluarga Chu dan keluarga Zhang ada di tangan saya. Kepala pelayan gendut itu mengguncang kartu kertas di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan membaca 3 pilihan satu per satu di depan semua orang. Akhirnya, kita akan menyatukan dan mengungkapkan mana raja yang sebenarnya." Tripod. Ada keributan di antara penonton, semua orang bersemangat, ingin tahu mana dari 3 dewa di atas panggung yang benar, dan pada saat yang sama, ingin tahu apakah Raja Dewa yang sebenarnya ini akan jatuh. Rumah siapa? Keluarga Zhang dulu. Kepala pelayan yang gemuk itu tersenyum, mengulurkan tangannya dan membukanya, berkata, "Keluarga Zhang memilih." Nomor 2. Zhang Yuan dan Zhang Yuxi saling memandang dengan wajah cemberut, dan tidak berbicara, sementara Zhang Yihong dan yang lainnya gugup, mendengarkan dengan cermat pilihan keluarga Chu dengan telinga menghadap ke samping, mengharapkan rumah mereka sama dengan pilihan keluarga Chu. Berikutnya adalah pilihan keluarga Chu, dan pilihan keluarga Chu adalah nomor 3. Begitu kata-kata pengurus rumah tangga gemuk itu jatuh, seluruh tempat tiba-tiba menjadi gelisah, dan ada banyak diskusi. "Oh, ini benar-benar nomor 3, jadi izinkan saya mengatakan ini nomor 3. Aku juga melihatnya di awal. Nomor 3 adalah yang asli. Sekarang keluarga Zhang telah mundur dari urutan kompetisi. Itu tergantung pada pilihan keluarga He. Jika bukan No. 3, maka Dewa Wangding ini milik keluarga Chu. Mereka toh tidak ikut lelang, jadi tidak ada beban saat ngobrol." Melihat keluarga Zhang, corak semua keluarga Zhang, termasuk Zhang Yuan, tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala dan menghela nafas tanpa daya, mengetahui bahwa keluarga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menawar. Ketika He Zikin mendengar hasil dari pilihan keluarga Chu, dia terkejut, bertepuk tangan dengan gembira, dan bergumam, "Tentu saja. Naluri saya benar, saya akan mengatakan itu nomor 3. Naluri He Zikin pada awalnya mengatakan kepadanya bahwa No. 3 adalah produk asli, tetapi dia tidak berharap itu benar. Tidak, dia langsung menyangkal ide ini di dalam hatinya, bukan tebakan, itu dilihat dari kekuatannya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki bakat ini. "Tuan He, tebakanmu nomor berapa?" "Itu juga nomor 3. He Ziheng bertanya pada Lin Yu dengan tidak sabar. Lin Yu tersenyum padanya dan He Zikin, lalu menatap Yan Binghe dengan kepala terangkat tinggi di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, apa yang saya lakukan pasti pilihan yang tepat." Mata He Ziheng dan He Zikin berbinar ketika mereka mendengar itu. He Zikin buru-buru bertanya, "Maksudmu, kamu juga memilih nomor 3? Oh, itu bagus." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh bocah lelaki Lin Yu. Berikutnya adalah hasil dari pilihan dia. Sebelum Lin Yu dapat berbicara,
kepala pelayan gemuk itu tersenyum dan menyebarkan kartu kertas yang baru saja diserahkan Lin Yu. Setelah melihat kata-kata di kartu itu, senyuman di wajah kepala pelayan yang gemuk itu tiba-tiba mengeras, dan kemudian dia berubah menjadi wajah penuh curiga, menoleh dan melihat ke kursi di mana keluarga He berada. "Oh, nomor apa yang tertulis di kertas, kamu bisa mengatakannya?" He Zikin berkeringat deras dan berteriak ke kepala pelayan gendut dengan agak marah. Orang-orang yang duduk juga menegakkan leher mereka dan menahan napas, mereka semua sangat ingin tahu tentang pilihan dia. Keluarga He akhirnya memilih. Ya, kepala pelayan gendut itu mengerutkan kening dan tersenyum tak berdaya, abstain. Menjauhkan diri. Kedua kata-katanya ini seperti guntur yang teredam, dan seluruh tempat pertemuan yang semula sepi yang meledak tiba-tiba berseru. Semua orang melihat ke kursi di mana keluarga He terkejut, dengan wajah penuh kebingungan. Keluarganya membuat masalah. Bermain. Masih merasakan tekanan dari keluarga Chu. Apakah Anda berinisiatif untuk abstain? Pada saat ini, He Zikin dan He Ziheng terlihat tercengang setelah mendengar ini, mengira mereka salah dengar. Ketika keluarga Chu mendengar pilihan keluarga He, mereka tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian semua orang, termasuk Tuan Chu, tiba-tiba tertawa. "Kamu baru saja. Nomor apa yang barusan kamu katakan?" He Zikin bertanya kepada kepala pelayan dengan keringat dingin, diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap ada masalah dengan telinganya. "Direktur He, ini bukan nomornya, ini abstain." Pengurus rumah tangga yang gemuk itu berjalan turun 2 langkah dengan cepat dan menyerahkan kartu kertas di tangannya kepada He Zikin. He Zikin melihat kata abstain di kartu nama, kakinya lembut, dan dia terhuyung-huyung ke kursi. He Ziheng segera menyambar kartu kertas dari kakak tertuanya, kulitnya tiba-tiba berubah, dan segera bertanya pada Lin Yu dengan keras, "He Jiarong, apa maksudmu?" Saat ini, amarahnya tiba-tiba meletus. "Meskipun Anda menulis serial number dengan santai, meskipun Anda salah pilih, keluarga mereka tidak akan terlalu kasar padanya, tapi apa maksudnya ketika menulis kata abstain, apa maksudnya?" "Rumah. Sial, kau bajingan. Ternyata kau sengaja datang untuk membalaskan dendam keluarga He kita." He Zikin sudah pulih saat ini, berdiri tiba-tiba, meletakkan tangannya di punggung ayahnya, merobek kerah Lin Yu, mengangkat tinjunya dan memukul wajah Lin Yu. Dia hanya mengatakan bahwa putra dan putrinya, termasuk adik perempuannya, telah mengatakan hal-hal konyol dan kejam kepada Lin Yu sebelumnya. Sudah terlambat bagi anak ini untuk membenci mereka. Bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik untuk membantu mereka? "Berhenti." He Qingwu memarahi dengan suara yang dalam, dan berkata dengan dingin, "Aku belum mati." He Zikin melirik ayahnya, lalu melambaikan tangannya dan mengambilnya kembali. He Qingwu menoleh dan menatap Lin Yu, sepasang mata berlumpur dengan jejak kesedihan pada saat yang sama, dan suaranya berbisik dengan suara rendah, "Tuan He, saya tahu Anda telah memiliki banyak liburan dengan keluarga He kami sebelumnya, saya pikir Anda sudah memaafkan kami." Ketika dia berbicara, raut wajahnya tiba-tiba meredup, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua, dan akhirnya cocok dengan usianya yang sebenarnya. "Tapi itu bagus, bagus." He Qingwu mengangguk, lalu perlahan berdiri di atas kruk, berbalik dan berjalan keluar. Jejak kesedihan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya, bukan karena dia tidak memotret kuali Raja Dewa yang rindu ini, tetapi karena dia hanya tahu saat ini bahwa Lin Yu tidak pernah memaafkan mereka. Faktanya, alasan mengapa dia membawa Lin Yu dan sangat percaya pada Lin Yu adalah untuk menunjukkan Lin Yu dengan baik, untuk mencegah Lin Yu sangat membenci keluarga He, dan untuk mengetahui bahwa He Jiarong adalah mereka. Darah keluarga dapat membuat cucu lelaki yang dia hutangkan jauh lebih sedikit untuk kekesalan kakeknya yang bersalah. Namun,
Sekarang tampaknya kebencian Lin Yu untuk keluarga He jauh lebih dalam dari yang dia pikirkan. Oh, Tuan He, saya salah paham barusan. Ternyata Anda pergi ke rumah dia untuk menjadi agen yang menyamar. Hahaha. Terima kasih telah memberi kami Raja Dewa ini. Pada saat ini, ketika Yan Binghe memanfaatkan kesempatan itu, dia akan mengejek Lin Yu dan keluarga He dengan keras. Ini adalah konsekuensi dari keluarga He yang tidak memilihnya. Old Ho, harap tunggu. Lin Yu buru-buru berdiri, mengerutkan kening dan berkata kepada He Qingwu, Ho tua, kamu juga berpikir bahwa He Jiarong melakukan ini dengan sengaja. Apakah itu untuk membalas dendam keluarga He? Maka kamu terlalu pelit untuk memikirkanku, He Jiarong. Lin Yu menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, aku, He Jiarong, bukanlah sosok yang terkenal, tapi aku juga pria yang gigih. Bahkan jika aku memiliki dendam, aku akan melaporkannya secara langsung. Aku tidak akan pernah menggunakan trik kotor semacam ini. Oke, He Jiarong, kamu tidak perlu munafik lagi. Apa kamu ingin mengatakan bahwa berpantang itu untuk kebaikan kita? He Zikin mendengus dingin, memelototi Lin Yu dengan jijik, dan kemudian membantu ayahnya berjalan di luar tempat tersebut. Ini adalah akhir masalah, dan mereka tidak perlu lagi tinggal di sini. Lin Yu tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu pada pertanyaannya, dan dia melihat kepala pelayan gemuk dengan ekspresi tenang, dan dia juga bingung. Tuan He, harap tunggu, harap tunggu. Pelayan gendut itu buru-buru memanggil He Qingwu, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, jangan buru-buru pergi, saya bisa memberi Anda kesempatan lagi, kita bisa mengganggu urutan ketiga tripod, biarkan Anda memilih lagi. Beri mereka kesempatan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Xilian di samping segera berhenti, dan segera berdiri dan berkata dengan dingin, mereka semua abstain, jadi mengapa memberi mereka kesempatan lagi? Haha, Ketua Chu, jangan marah. Menurut penjual, tidak ada abstain. Setidaknya harus dipilih. Lagi pula, pilihan abstain ini sepertinya sama sekali bukan niat dia. Pramugara gendut itu tertawa. Lin Yu melirik ke samping, dan dia tahu pada saat ini bahwa meskipun He Jiarong memiliki nama belakangnya, dia tampaknya bukan milik keluarga He. Ya. He Zikin tampak sangat gembira saat mendengar kata-kata itu, menoleh dengan tergesa-gesa, dan tersenyum pada kepala pelayan gendut itu, kami tidak pernah berpikir untuk abstain, anak itu yang membuat klaim sendiri. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk mengambil tripod ke belakang panggung dan menyusunnya kembali, sehingga kamu bisa memilih lagi. Kata kepala pelayan gemuk itu dengan senyum ceria. Oke, terima kasih kepala pelayan Sima. He Zikin langsung mengangguk kegirangan. Sima Butler. Chu Xilian segera cemas. Dia tidak ingin melihat bebek dia terbang seperti ini. Karena keluarga mereka sudah bisa mulai dengan harga cadangan, mengapa mengambil risiko menawar dengan keluarga He? Tidak apa-apa, Kepala Chu, biarkan mereka memilih. Bagaimanapun, peluang mereka untuk tidak dipilih dua kali lebih mungkin untuk dipilih. Yan Binghe mengingatkan Chu Xilian dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu katakan salah? Lin Yu menoleh dan melirik Yan Binghe, lalu berkata, harus dikatakan bahwa jika kita benar-benar ingin memilih, kemungkinan kita memilih produk asli adalah nol. Hahaha. Yan Binghe segera mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata, oh, nak, kamu tahu kekuatanmu sendiri dengan baik, kamu benar-benar tahu itu. Orang-orang di seluruh tempat tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini, tidak disangka, seseorang akan begitu sombong, memilih salah satu dari tiga, dan mereka akan merasa bahwa peluang pilihan mereka nol. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan percaya diri, karena ketiga tripod yang ditampilkan di panggung itu palsu. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.